Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor serta seluruh jemaah, ceramah kita saya awali dengan mengutip testimoni seorang jemaah yang pernah mengikuti ceramah Ustadz tentang sedekah. Dalam ceramah Ustadz ini dijelaskan janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, itu Allah pasti ganti. Dan janji Allah gantinya, wal hasanatu bi asyri amsalha, gantinya minimal 10 kali lipat. Bahkan di surah Al-Baqarah janjinya sampai 700 kali lipat. Sebenarnya dia ada uang 75 juta yang dia siapkan untuk biaya renovasi rumah. Cuma renovasi rumahnya itu membutuhkan biaya 350 juta. Jadi masih jauh sekali dari kecukupan itu. Mendengar ceramah bahwa Allah pasti mengganti 10 kali lipat, langsung otak matematikanya jalan. Kalau saya sedekah ini 75 juta, Allah ganti 10 kali lipat, berarti nanti jadi 750 juta. Karena ini tidak cukup, biarlah saya kejar janji Allah ini, supaya Allah ganti 750 juta. Dia sedekah 75 juta. Bismillah. Dengan niat Allah ganti 10 kali lipat nanti. Setelah itu pulang ke rumahnya, menunggu kapan Allah bayar janjinya ini. Tunggu. Ternyata rumahnya kebakaran. Dia datangi Ustaz, gimana cara mata itu? Katanya kalau kita bersedekah diganti 10 kali lipat. Saya boro-boro diganti, malah rumah saya kebakaran. Gimana ceritanya? Ustadznya bilang, Allah itu tidak pernah menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pasti Allah tepati janjinya. Cuma caranya menepati janji dan kapan itu terserah kepada Allah, bukan terserah kepada kita. Karena rumahnya sudah kebakaran, dia cari rumah kos. Dia tinggal di rumah kos itu, ngontrak. Dia bertahan hidup dengan jualan nasi dengan ayam penyet. Alhamdulillah, pelanggannya jadi banyak. Dari sewa tempat kecil, sewa tempat besar. Dari sewa jadi beli. Dari satu jadi dua. Terakhir saya lihat waktu wawancara itu sudah cabang ke 36 dia buka itu. Bahkan ada satu cabang dia buka di Malaysia. Dan menurut hitung-hitungannya, satu cabang itu keuntungannya tiap hari itu paling 4 cemi kalau 500 ribu. 500 ribu satu cabang per hari. Saya kali dulu pakai kalkulator. 500 ribu kali 30, 15 juta. Satu malam, satu bulan ya. Satu hari kali 30, 450 juta per bulan, kali 12 bulan, 5 miliar lebih deh. Yang tadinya dia tunggu hanya 750 juta, sekarang miliaran dia punya. Yang jadi pertanyaan ini, yang jadi perdebatan, itu niatnya bersedekah untuk mendapatkan pengganti lebih banyak, ikhlas tidak? Ada yang mengatakan, tidak ikhlas itu Ustaz. Ikhlas kalau kita bersedekah lillahi ta'ala, jangan mengharapkan lebih banyak lagi. Tapi orang itu saya langsung tegur, langsung saya tanya juga. Tapi Pak, Bapak itu sholat ikhlas karena Allah atau karena ingin masuk surga
atau karena takut neraka? Dia bilang ikhlas karena Allah, Ustaz. Saya bilang tidak perlu masuk surga. Bilang perlu juga sih. Jadi yang mana ikhlas? Takut neraka, masuk surga, atau lillahi ta'ala? Kita baca penjelasan Pak Quraish Shihab bahwa tiga-tiganya itu ikhlas. Orang sholat karena takut neraka, ikhlas itu. Orang mau masuk surga juga ikhlas. Yang salah kalau di luar yang tiga itu, dia sholat bukan karena takut neraka, bukan juga karena surga, bukan juga karena Allah, itu tidak ikhlas sudah itu. Jadi maksud saya begini, saya katakan orang itu ikhlas karena yang dia kejar adalah janji Allah. Siapa yang janjikan kalau kita bersedekah diganti 10 kali lipat? Allah yang janji. Jadi selama janji Allah dia kejar, ikhlas itu. Cuma memang levelnya mungkin ya di level bawah, tapi masih ikhlas. Jadi itu tidak salah. Karena memang dalam hadis Nabi banyak kita baca hadis-hadis tentang sedekah, dan itu ada balasan dunianya. Misalnya Nabi katakan, dawu mardakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz zakah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah dan bentengilah hartamu dengan zakat. Jadi kalau zakatnya bagus, Pak, insya Allah tidak kebakaran, tidak kecurian, tidak kena tipu. Tapi kalau zakatnya tidak bagus, itu yang biasa kebakaran itu. Jadi kalau ada pasar-pasar yang sering kebakaran, perlu diperiksa penjualnya itu, keluar zakat gitu. Tapi yang saya mau cerita sedikit ini tentang mengobati penyakit dengan sedekah. Kisah ini kalau saya tidak salah di Jeddah, seorang ibu kaya, dia kena kanker payudara stadium 4. Jadi menurut teori kesehatan berat untuk sembuh, tidak bisa lagi, sudah stadium 4. Untuk merawat dirinya, dia mengambil tenaga kerja dari Indonesia, TKW. Yang saya ingat waktu itu dari Nusa Tenggara. Saya agak lupa barat apa timur, tapi Nusa Tenggara. Baru 1 bulan bekerja, dia dipanggil sama majikannya. Saya perhatikan kau selama 1 bulan kau kerja ini, kau sering bolak-balik masuk WC, dan menurut ukuran saya itu terlalu sering kalau dibandingkan orang normal masuk WC. Apa kau kerja di dalam? Dia bilang, Bu, saya pompai itu air susuku. Kalau saya tidak pompai, sakit, bengkak. Terus majikannya bilang, berarti kau punya bayi. Kalau ada air susunya kan pasti ada bayinya. Bilang, iya, saya tinggalkan bayi saya di Indonesia karena ini harus berangkat kerja. Ini desakan ekonomi. Timbul rasa kasihan di hatinya. Langsung dia bilang begini, itu bayimu lebih penting diperhatikan daripada saya. Kontrakmu di sini kan 2 tahun. Itu seluruh gajimu 2 tahun saya bayar. Walaupun kau baru kerja 1 bulan, pulanglah ke Indonesia, urus bayimu. Pulanglah dia. Jadi baru 1 bulan kerja, dikasih gaji 2 tahun. Karena dia kasihan dengan anaknya. 2 minggu kemudian, ibu ini pergi periksa lagi ke dokter, kontrol. Dokternya kaget. Selama hidup saya jadi dokter, belum pernah ada kajian seperti ini. Itu sel-sel kanker itu mengering, mati semua itu, dan dia sembuh. Dia sembuh. Dokternya bilang, obat apa kita minum, Bu? Ini barusan ada pasien saya seperti ini selama saya jadi dokter, belum ada pernah kejadian sebelumnya. Dia bilang, tidak ada saya minum, tidak ada obat apa-apa. Coba ingat-ingat, apa ini, kenapa bisa begini? Pasti ada sesuatu yang luar biasa ini. Dia ceritalah tadi bahwa pegawai saya itu harusnya kontraknya 2 tahun, tapi karena kasihan saya suruh pulang walaupun baru kerja 1 bulan. Karena kasihan. Dengan sedekahnya itu Allah menyembuhkan penyakitnya. Pernah ada satu bedah buku, 2 dokter yang diundang membahas buku yang judulnya mengutip hadis Nabi tadi, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dokter yang pertama mengatakan tidak ada hubungannya antara kesembuhan dengan sedekah. Sedekah sembuh-sembuh. Pengobatan. Dokter yang satu mengatakan, itu Bapak mengatakan itu karena menggunakan logika bumi. Logika bumi.
Kalau saya percaya karena saya menggunakan logika langit. Maksudnya apa? Kalau Nabi yang bilang pasti benar, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah kalau Nabi yang bilang. Tahun 99 saya diajar sama Ibu Zakiah Derajat di pendidikan kader ulama. Saya sempat tanyakan ini, apakah memang ada hubungannya antara kesembuhan dengan sedekah? Beliau, saya ingat penjelasannya waktu itu, dia bilang penyakit itu kan ada beberapa unsur terkait, ada fisik, ada psikis, ada spiritual. Sebenarnya fisiknya itu mungkin hanya maksimal 40%. Jadi penyakit itu fisiknya hanya 40% jadi maksimal. 60% itu fisikis dengan spiritual. Jadi kalau fisikisnya bagus, spiritualnya bagus, ini bisa tertutupi ini. Yang bikin parah sudah fisiknya 40%, fisikisnya tidak bagus, spiritualnya apalagi, tambah parah itu penyakitnya itu. Tambah parah. Ketika kita bersedekah, itu timbul rasa puas dalam hati. Jadi Ibu Zakiah Derajat waktu itu mengatakan, ketika kita bersedekah kepada orang, itu timbul rasa kepuasan. Jadi sebenarnya yang tertolong itu adalah yang bersedekah, bukan yang disedekahi, Pak. Jadi ketika kita bersedekah, yang mendapatkan keuntungan pertama adalah yang bersedekah dengan rasa kepuasan di hati itu, rasa bahagia. Dan itu adalah obat yang paling mahal, kata beliau itu. Itu penjelasan beliau. Ala kulli hal, ya kalau Nabi yang bilang pasti benar. Tetapi yang saya mau ambil pelajaran lagi tadi, bahwa tidak salah ketika kita beramal mengharapkan sesuatu yang kelihatannya sifatnya dunia, tapi itu adalah janji Allah. Janji Allah. Misalnya ingin sembuh, ingin bisnisnya berkembang, tidak salah. Yang penting yang diharapkan dari Allah, bukan dari orang. Saya bantu Kak dulu ya dalam pilkada. Nanti kalau jadi bupati Kak, jadi gubernur, kasih ke proyek. Nah itu lain ceritanya kalau itu dunia itu bukan lagi dari Allah. Tapi kalau dari Allah yang diharapkan, itu lillahi ta'ala. Saya kira itu Pak. Jadi kita masih ada waktu ini untuk apa buka nih, jadi bersedekah kita. Bersedekah, terutama yang belum. Terutama yang belum ada namanya dalam list itu, bersedekah kita. Yakinlah bahwa Allah pasti mengganti itu. Tidak mungkin Allah tidak menggantinya. Dan penggantinya pasti lebih banyak lagi. Dan luar biasanya, ketika kita memberi makan kepada orang, ini kan memberi makan kalau puasa, ya kalau buka puasa. Itu penjelasan kita dapat dalam hadis, selama makanan itu masih ada dalam perutnya, dalam dirinya, biasanya sampai 40 hari, maka seluruh kebaikan orang itu yang dilakukan, itu yang bersedekah dapat racik-raciknya itu, tanpa mengurangi pahalanya dia itu. Maka dalam hadis kita temukan, usahakan itu makananmu dimakan oleh orang yang bertakwa, karena pahalanya lebih banyak. Bukan berarti kalau tidak bertakwa jangan dikasih makan. Tidak, tetap dikasih makan. Anjing saja dikasih minum dapat pahala, apalagi manusia. Tetapi kalau mau pahalanya lebih banyak, orang bertakwa kasih makan. Nah orang berpuasa itu insya Allah orang bertakwa semua Pak, pahalanya besar. Maka mengajak juga kepada seluruh hadirin, masih terbuka list saya kira untuk sumbangan itu. Sekira demikian, 15 menit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.